Ini anak si Otto Hasibuan, pengacara yang masyhur itu loh. Walaupun bapaknya itu masyhur, pinter, tapi kalau anak ini belum punya banyak jam terbang, belum banyak pengalaman, ketemu orang seperti Roy Suryo, akan grogi, akan keceplosan deh kalian itu. Ini nanti kita bedah bareng-bareng setelah video nanti saya putar. Saya akan mengomentari caption di belakang saya ini. Ternyata menurut banyak orang, Jokowi itu lapor ke Polda itu soal kehilangan, karena dia itu di loket kehilangan. Nah ini mirip yang dikatakan oleh si Yakub. Ya ada tuh alasannya apa? Mas Roy, saya izin nanya, mohon dijawab dengan jujur. Oh ya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Kalau punya Pak Jokowi ada, saya keandaikan punya Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja. Betul. Atau mau mendaftarkan ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM dan UGM. Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu. Nah, kalian paham kan? Dalam ilmu psikologi yang saya pelajari, itu artinya saya enggak sekolah psikologi, enggak. Kebetulan waktu saya TK itu guru saya itu pinter psikologi dan ngomong ke saya, ketidakpercayaan diri itu akan membawa seseorang ke alam bawah sadar. Jadi apa yang harusnya dia sembunyikan itu keceplosan ya, karena faktor alam bawah sadar tadi, ilmu psikologi tadi. Jadi ini semakin menguatkan bahwa sebenarnya Jokowi itu tidak punya ijazah asli, seperti dalam kalimat-kalimat si Yakub tadi menganalogikan, mengilustrasikan, andaikan Roy Suryo kehilangan ijazah kemana. Ya kan, ini orang bodoh kayak saya aja bisa menebak. Traktir. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh, karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa gak ada dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah asli ini. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Hanya oleh karena itu kami dari tim Barreskrim dan melapor saat ini datang ke Polresta Surakarta karena untuk mempercepat, karena beberapa rekan Bapak Joko Widodo itu berada di wilayah Solo dan Surakarta, Solo dan Yogyakarta. Kemudian di samping ijazah kami juga menguji berbagai dokumen yang ada di UGM, baik itu dokumen saat beliau mendaftar dan dokumen-dokumen yang didalilkan oleh pendumas. Pendumas kan mendalilkan adanya ijazah palsu, skripsi palsu, dan lain sebagainya yang diadukan oleh pendumas. Tentu saja kita akan menguji semuanya secara saintifik yang tidak terbantahkan. Hasilnya seperti apa? Tentu saja kita menunggu hasil yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Seperti tadi kami sampaikan, kedatangan kita saat ini adalah menguji beberapa pembanding, yaitu ijazah teman SMA, teman kuliah, dan nantinya endingnya adalah kami akan menguji secara saintifik dengan pembanding-banding itu adalah ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Ya, sehebat-hebatnya nanti manipulasi pasti nanti kami ketahui deh. Ya. Nah, itulah yang telah dilakukan oleh Barreskrim katanya, ya, sudah uji laboratoris. Nggak tahu artinya laboratoris apa, hanya membandingkan dokumen A dengan dokumen B gitu ya. Harusnya yang kita inginkan ya jangan mencocokkan, nanti yang dicocokkan sudah dimanipulasi bagaimana ya. Jangan main-main ya Pak Juandani ya. Jadi kita ingin terutama itu lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu ya, lembar pengesahan skripsinya bagaimana itu ya, bagaimana menciptakan
lembar pengesahan skripsi seperti itu tahun 1985, itu yang perlu kalian jawab. Jangan dicocok-cocokkan. Yang di sini nggak pakai tanda tangan, di sini juga nggak pakai tanda tangan. Oh iya cocok, memang itu yang terjadi katanya. Ya jangan begitu. Ya. Tidak ada di UGM, tidak ada tanda tangannya. Gitu. UGM itu sangat ketat. Ya. Pak Jokowi belum pernah memberikan foto maupun kopi dari ijazahnya ke siapapun untuk disebarluaskan. Ada itu ijazah Jokowi ditampilkan di proyektor dalam bentuk slide ketika teman alumninya itu kumpul dan menunjukkan ijazahnya. Nah, soalnya Kompas Live ini. Itu kan sudah kelihatan kan. Di sini kan bisa kita lihat. Ini di belakangnya ini. Di belakangnya itu kan. Kita bisa melihat ternyata statement dari Pak Yakub Hasibuan mengatakan belum pernah disebar di mana-mana, itu ada di UGM. Oke. Nah, dan ini forum yang terbuka. Iya, forum yang terbuka. Gitu loh katanya di UGM. Nah, bahkan diberitakan di Kompas Petang. Kan? Nah ini versi digital. Dan di situ juga ada stempel dan inilah kan yang ditampilkan. Kita bandingkan dengan yang ada di PSI. Kita ELA dulu, error level analysis, baru kita lihat di sini. Sebaran-sebarannya ini ya, potensial editnya ini dia. Di sini gitu loh. Ini yang disebarkan oleh Pak Dian Sandi Utama. Selanjutnya ya kita lihat ini Bang, sebarannya ya, RGB. Ini. Nah inilah dia. Kita lihat ya identik. Tapi rasanya nggak ada orang yang meragukan bahwa antara PSI dan yang belakang itu beda ya. Iya Bang gitu. Dan itulah yang ditampilkan selama ini kan. Iya yang ditampilkan. Jadi kalau dibilang bahwa yang kita edarkan adalah versi Dian Sandi saja, loh kenapa nggak dibandingkan dengan versi yang ada di proyektor di UGM? Nanti bisa dilihat Mas, apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Oh, sudah pasti dong Mas. Oke, sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan dilihat. Nggak jujur Mas. Tapi begini Mas. Nggak jujur Mas. Gini Mas. Nah jadi kalau memang laporan Jokowi dengan menggunakan pasal 3235, ya kan, harusnya yang dijadikan calon tersangka orang yang mengupload di akun medianya pertama kali, sama yang menampilkan di acara reuni UGM itu. Karena itu basisnya. Jadi basis analisa dari Rismon itu kan dokumen itu toh. Nah, sementara yang diubah-ubah itu kalau ada dugaan penggunaan pasal 32 dan 35 mengubah, mentransmisi, menyimpan, menghilangkan, seolah-olah otentik. Kan itu yang kena seharusnya. Artinya orang yang menampilkan di UGM atau orang yang kedua yang mengupload ke media sosial. Media sosial itu bukan ini. Dia kan cuma menilai dari hasil upload. Nah, itu kekeliruannya. Jadi menurut saya ini akan jadi pukulan balik kalau hukumnya bekerja dengan benar. Oke, sekarang kita bicara mengenai ini kan bukan delik aduan di Barreskrim itu. Kan walaupun yang dilaporkan Jokowi, tapi kan dia bisa saja menemukan tersangkanya.